Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Menlu Lutfianjani. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara uji asumsi klasik pada program aplikasi SPSS. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya, apa sih uji asumsi klasik ini? Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang ingin kita bahas adalah yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolineritas, yang ketiga ada uji heteroskedasitisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Langsung aja ke tutorialnya. Yang kita ingin uji pertama yaitu uji asumsi klasik normalitas, di mana yang ingin kita uji yaitu hasil penjumlahan dari variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Entry data secara lengkap yaitu 70 responden atau N sama dengan 70. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, sebelumnya kita copy dulu X1, X2, X3, dan Y ini ke program SPSS. Di sini saya sudah coba copy. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Klik variable view. Di sini mentionnya kita klik scale. Kita pilih scale. Lalu desimalnya kita 0. Sini desimalnya kita 0 kan. Lalu kita klik data. Nah, setelah kita klik data view, kita balik ke Excel. Kita copy hasil penjumlahan X1 dan X2 ini sampai variabel Y semuanya. Kita copy dan kita pindahkan ke program SPSS ini. Kita klik kanan, lalu paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita uji grafik, yaitu dengan cara klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini kita pindahkan isi kotak dependen dengan variabel Y dan independen dengan variabel X1, X2, dan X3. Setelah itu, kita klik tombol plots, kita klik, lalu kita isi kolom variabel Y ini dengan sheet, dan kita pilih variabel X ini dengan zpred. Kita isi. Lalu kita aktifkan tombol histogram dan normal
probability plot. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu tampilan seperti ini grafiknya di bawah ya. Klik ini dan hasil regression standar yang kita lihat yaitu histogram dependent variable Y dan normal PP plot of regression standardized residual atau dependent variable Y-nya. Nah, dengan melihat tampilan grafik histogram ini dapat dilihat bahwa gambar histogram berbentuk lonceng yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Dan pada grafik PP plot terlihat titik-titik bersebaran, titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan dekat dari garis diagonal, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Lalu kita keluarkan ini, kita uji statistiknya, yaitu dengan klik analyze, lalu pilih non parametris test, lalu pilih legasi diagonal, lalu kita pilih satu sampel KS, isi kotak. Nah, isi kotak tes variabel list dengan variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Kita masukkan semuanya ke dalam kotak tes variabel list. Setelah itu, kita klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sampel kolomograf Smirnov test. Hasil uji kolomograf Smirnov pada penelitian ini menunjukkan tes statistik lebih besar, yaitu 0,05, dan ASYMP Psych 2 Tailet kurang dari 0,05. Dengan demikian, data pada penelitian ini pendistribusiannya normal. Lalu yang kedua, kita akan uji multikolineritas, yaitu dengan kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, isi tombol statistik kotak dependent dengan variabel Y dan isi kotak independent atau S ini dengan variabel X1, X2, dan X3. Lalu kita klik tombol statistik, lalu kita nonaktifkan pilihan estimasi, kita nonaktifkan, dan model fit kita nonaktifkan. Lalu aktifkan pilihan convergence metric dan collinearity diagnostic, yaitu di sini. Kita aktifkan. Lalu kosongkan pilihan lain, klik continue.
Setelah itu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah koefisiennya. Berdasarkan hasil uji multikolineritas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIP lebih dari 10. Dan tidak ada yang memiliki tolerance value lebih kecil dari 0,1. Jika dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolineritas. Selanjutnya, kita akan uji heteroskedastisitas, yaitu dengan cara ini kita keluarkan dulu. Kita pilih klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independen dengan variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Lalu kita klik tombol plots. Nah, kita klik tombol plots dan kita isi dengan variabel Y dengan SRESID dan variabel X dengan ZPRED. Nah, lalu kita klik OK, continue, OK. Maka akan ini yang kita lihat yaitu grafik scatter plot dependent variable Y-nya. Nah, paling bawah ya. Nah, di sini pada gambar tentang grafik scatter plot terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang terakhir yaitu uji asumsi klasik tentang uji autokolerasi. Tidak perlu dilakukan. Caranya yaitu dengan klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, isi kontak dependen dengan variabel Y dan isi kontak independen dengan variabel X1, X2, dan variabel X3. Setelah itu, klik tombol statistik. Lalu, aktifkan pilihan Darwin-Waston pada bagian residuals. Nah, yang ini kita nonaktifkan dulu ya, soalnya tadi kita udah uji coba yang ini. Kita klik Darwin-Waston. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Yang kita lihat di sini yaitu pada model sumarinya, di mana hasil uji Darwin-Waston pada tabel ini menunjukkan nilai D dikurang W sebesar 2875. Nilai tabel DW untuk jumlah sampel yaitu 70 N-nya, dengan jumlah variabel independennya 2 dan signifikasinya yaitu 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi di sini. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.